Pernahkah Anda mengalami situasi ini? Saat hendak memasak makan malam, Anda meraih kepala bawang putih, tetapi yang didapat hanyalah siung yang keriput, kering, atau bahkan lebih parah, kepala bawang putih yang sudah bertunas panjang dan hijau. Kedengarannya tidak asing, kan? Kebanyakan dari kita hanya membuang bawang putih itu dan menghela napas. Tapi, bagaimana jika saya beritahu Anda bahwa selama ini yang Anda buang bukan hanya produk busuk, melainkan sebuah peluang? Bagaimana jika ada cara penyimpanan yang tidak hanya menjaga bawang putih tetap segar, tapi benar-benar mengubahnya menjadi sesuatu yang baru dan menakjubkan? Dalam video ini, saya akan membeberkan 5 metode rahasia pengawetan bawang putih yang mungkin belum pernah Anda dengar. Ini bukan sekadar tips menyimpan bawang putih di laci gelap. Ini adalah teknik kuliner sesungguhnya yang akan mengubah pandangan Anda terhadap bumbu dapur sederhana ini. Siap untuk mengetahui bagaimana cara membuat bawang putih Anda tetap sempurna, bukan hanya berminggu-minggu, tapi berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun? Tonton sampai habis, karena cara kelima pasti akan mengejutkan Anda. Sebelum kita masuk ke teknik rahasia, mari kita pahami sebentar mengapa bawang putih bisa membusuk. Bawang putih adalah organisme hidup, umbi yang sedang tertidur. Ia hanya menunggu kondisi yang tepat untuk bangun dan mulai tumbuh. Kondisi tersebut adalah kelembapan dan cahaya. Itulah mengapa kesalahan paling umum adalah menyimpan bawang putih di kulkas dalam kantong plastik. Di dalam kantong terjadi kondensasi yang menciptakan lingkungan lembab sempurna untuk jamur dan tunas. Sementara itu, menyimpannya di tempat terang seperti di atas meja dapur memberinya sinyal saatnya tumbuh. Akibatnya, kita mendapatkan tunas hijau yang mengambil semua nutrisi dan rasa dari siung, membuatnya pahit dan lembek. Pai B. Memahami kedua musuh ini, kelembapan dan cahaya, adalah kunci penyimpanan yang tepat. Tapi kita akan melangkah lebih jauh. Kita tidak hanya menghindari musuh-musuh ini. Kita akan belajar bagaimana menciptakan kondisi bagi bawang putih agar ia tidak hanya tidur, tetapi terawetkan, menjaga bahkan melipat gandakan rasa dan aromanya untuk waktu yang sangat lama. Mari kita mulai dengan metode yang terlihat sangat estetik, namun menuntut kepatuhan yang ketat pada aturan, yaitu menyimpan bawang putih dalam minyak. Anda pasti pernah melihat di toko-toko makanan khusus, botol-botol kaca cantik di mana siung bawang putih yang putih mengapung anggun dalam minyak zaitun keemasan. Ini bukan sekadar trik pemasaran, melainkan cara pengawetan yang efektif. Minyak menciptakan lingkungan yang kedap udara di sekitar siung, atau dalam istilah ilmiah, lingkungan anaerobik. Ini berarti oksigen yang sangat dibutuhkan untuk kehidupan dan reproduksi sebagian besar bakteri dan jamur tidak bisa mencapai permukaan bawang putih. Akibatnya, semua proses pembusukan dan kerusakan melambat berkali-kali lipat. Namun, di balik keindahan ini, tersimpan bahaya serius yang sering disembunyikan oleh banyak produsen. Dalam lingkungan bebas oksigen seperti ini, terutama jika disimpan pada suhu kamar, bakteri Clostridium botulinum yang sangat berbahaya dan menyebabkan botulisme dapat mulai berkembang biak. Oleh karena itu, ingatlah aturan paling penting. Bawang putih yang direndam dalam minyak hanya dan harus disimpan di dalam kulkas. Untuk pengamanan tambahan, Anda bisa menggunakan siung yang sudah dikeringkan terlebih dahulu, atau menambahkan sedikit zat asam ke dalam minyak, seperti jus lemon atau cuka apel. Ini akan menciptakan penghalang ekstra bagi bakteri. Metode ini memang membutuhkan perhatian ekstra, tetapi hasilnya, bawang putih yang lembut dan minyak yang sangat aromatik jelas sangat sepadan. Nah, Anda siapkan mengubah bawang putih biasa jadi hidangan istimewa. Kita akan bahas persiapannya langkah demi langkah. Langkah pertama, dan yang paling krusial adalah memilih bahan baku. Untuk metode ini, pastikan Anda hanya menggunakan bawang putih yang paling berkualitas, yang kencang, dan sehat. Jangan sampai ada bintik, memar, apalagi tunas yang mulai tumbuh. Kualitas bahan awal akan sangat menentukan keamanan dan rasa produk akhir. Setelah memilih, pisahkan setiap siung dari bonggolnya, lalu kita mulai membersihkan. Untuk mempermudah proses mengupas, ada trik kecil yang bisa Anda coba. Masukkan siung bawang yang belum dikupas ke dalam toples kaca berpenutup, lalu kocok dengan kuat selama 1 hingga 2 menit. Anda akan terkejut betapa mudahnya kulit luar akan terlepas setelahnya. Setelah semua siung bersih, cuci semuanya dengan saksama. Dan ini poin yang sangat penting. Pastikan Anda mengeringkannya sampai benar-benar sempurna. Setetes air, sekecil apapun, adalah tempat potensial bagi mikroorganisme untuk berkembang.
Keringkan dengan menepuk-nepuk menggunakan tisu dapur, lalu biarkan terbuka di udara agar benar-benar kering tanpa sisa kelembaban. Selanjutnya, Anda bebas memilih. Biarkan siung utuh, iris tipis-tipis atau slice, atau cincang halus. Siung utuh cocok untuk dipanggang, irisan cocok untuk salad, dan bawang yang dicincang bisa jadi dasar saus yang luar biasa. Yang paling utama, ingatlah selalu, kebersihan dan kekeringan adalah kunci utama kesuksesan Anda. Tahap persiapan sudah rampung, dan kini saatnya memulai proses ajaib yang sesungguhnya, menginfuskan bawang putih dengan minyak. Minyak apa yang paling cocok digunakan? Pilihan terbaik adalah minyak zaitun extra virgin, berkualitas tinggi, karena minyak ini akan memberikan aroma buah yang unik dan khas. Namun, jika Anda ingin mendapatkan rasa bawang putih yang murni, Anda bisa menggunakan minyak nabati netral tanpa aroma, seperti minyak bunga matahari atau minyak biji anggur. Ada dua metode utama untuk proses perendaman ini, metode dingin dan metode panas. Metode dingin sangat mudah. Cukup masukkan bawang putih yang sudah disiapkan ke dalam stopless bersih dan steril, lalu tuang minyak bersuhu ruangan hingga bawang putih tertutup sepenuhnya. Berikan sisa minyak setidaknya 1 hingga 2 cm di atas permukaan bawang. Metode panas sedikit lebih rumit, namun menghasilkan rasa yang jauh lebih intens dan mendalam, sekaligus memberikan sterilisasi tambahan pada produk. Untuk melakukannya, panaskan minyak dalam panci kecil hingga suhu sekitar 70 derajat Celcius. Minyak harus terasa panas, tetapi jangan sampai mendidih. Setelah itu, tuangkan minyak panas tersebut secara perlahan ke dalam stopples berisi bawang putih. Anda mungkin akan mendengar bunyi desisan ringan, dan itu normal. Pada tahap ini juga, Anda bisa menambahkan komponen aromatik, misalnya setangkai rosemary, thyme, beberapa butir lada hitam, atau cabai rawit kecil untuk menambah sedikit rasa pedas dan sensasi. Hal ini akan mengubah hasil olahan Anda dari sekadar pengawet sederhana menjadi sebuah mahakarya kuliner yang sesungguhnya. Stopless emas bawang putih. Anda kini sudah siap. Setelah proses perendaman minyak, terutama jika menggunakan metode panas, pastikan untuk membiarkannya benar-benar dingin pada suhu ruangan. Kemudian tutup rapat dan segera pindahkan ke tempat penyimpanan permanennya, di dalam kulkas. Saya tegaskan sekali lagi, ini bukan sekadar saran, melainkan aturan keselamatan yang sangat ketat. Berapa lama olahan ini bisa bertahan? Dengan menjaga semua kondisi sterilitas dan penyimpanan yang selalu dingin, bawang putih dalam minyak ini bisa mempertahankan kualitasnya hingga 3 atau 4 bulan. Tapi, kami yakin Anda pasti akan menghabiskannya jauh lebih cepat dari itu. Lalu, bagaimana cara menggunakannya? Kemungkinannya hampir tak terbatas. Siung bawang putih itu sendiri akan menjadi lembut, lunak, kehilangan rasa pedas menyengatnya, namun justru mendapatkan aroma yang dalam dan kaya. Anda bisa menghancurkannya dengan garpu dan mengoleskannya pada roti panggang. Seketika tercipta bruschetta yang rasanya surgawi. Bawang ini bisa ditambahkan ke salad, pasta, pizza, atau dipanggang bersama sayuran maupun daging. Namun, yang paling berharga adalah minyaknya. Minyak ini telah menyerap seluruh esensi bawang putih dan telah menjadi hidangan istimewa tersendiri. Gunakan minyak aromatik ini sebagai dressing salad, untuk menggoreng kentang, atau sebagai marinasi ayam dan ikan. Bahkan hanya beberapa tetes minyak ini sudah mampu mengubah hidangan paling sederhana sekalipun. Ini adalah 2 produk dalam 1 kemasan, bukan sekadar metode penyimpanan, melainkan pengayaan sejati bagi dapur Anda. Sekarang, mari kita beralih ke cara kedua, yang akan mengubah bawang putih menjadi bumbu serbaguna yang tahan lama. Kita akan membuat garam bawang putih yang autentik. Lupakan saja bubuk kemasan di toko yang komposisinya tidak jelas dan penuh dengan zat anti gumpal. Garam bawang putih buatan rumah adalah ledakan rasa dan aroma yang terkonsentrasi dan bisa bertahan di dapur Anda lebih dari setahun. Inti dari metode ini adalah salah satu pengawet tertua yang dikenal manusia, garam. Garam memiliki sifat higroskopis yang kuat, artinya ia mampu menarik dan menyerap kelembaban dari bahan makanan. Dan seperti yang kita tahu, tidak adanya kelembaban adalah lingkungan yang mematikan bagi bakteri dan jamur. Ketika kita mencampur bawang putih segar yang sudah dicincang dengan garam, kita memicu proses osmosis. Garam akan menyerap sari dari sel-sel bawang putih, menjadi jenuh, dan setelah itu seluruh campuran ini dikeringkan. Hasilnya, kita mendapatkan kristal garam, yang setiap butirannya sudah meresap sempurna dengan esensi bawang putih murni. Keunggulannya jelas. Pertama, daya simpannya luar biasa lama.
Kedua, ini sangat praktis digunakan. Anda tidak perlu repot-repot mengupas dan menghancurkan bawang putih setiap kali memasak. Dan ketiga, ini rasanya sungguh luar biasa enak dan aromatik, tidak tertandingi dibandingkan produk sejenis yang dibeli di pasaran. Mari kita bahas langkah demi langkah cara membuat garam bawang putih buatan sendiri. Kita hanya butuh 2 bahan utama, bawang putih segar dan garam. Garam jenis apa yang sebaiknya kita gunakan? Paling bagus, pilih garam laut kasar atau garam kristal, garam batu, karena teksturnya lebih menonjol dan lebih efisien menyerap cairan. Hindari garam halus beriodium, itu tidak cocok. Selanjutnya, mari kita bahas takaran atau proporsinya. Rasio klasiknya adalah 1 bagian bawang putih berbanding 3 atau 4 bagian garam, berdasarkan volume. Contohnya, untuk 1 cangkir bawang putih yang sudah dicincang halus, kita gunakan 3-4 cangkir garam. Langkah pertama, kupas semua bawang putih. Setelah itu, cincang atau haluskan selembut mungkin. Anda bisa menggunakan blender, food processor, atau bahkan diparut menggunakan parutan yang halus. Intinya, pastikan Anda mendapatkan adonan bawang putih yang benar-benar menyerupai pasta yang homogen. Selanjutnya, campurkan adonan pasta bawang putih tadi dengan garam di dalam mangkuk besar. Aduk dan remas adonan ini hingga benar-benar tercampur rata. Lebih baik menggunakan sarung tangan. Anda akan melihat bahwa garam mulai lembab karena telah menyerap seluruh sari atau cairan bawang putih. Konsistensi campurannya harus menyerupai pasir yang basah. Tahap pencampuran ini sangat krusial karena keseragaman hasilnya akan sangat menentukan kualitas akhir garam bawang putih Anda. Pastikan setiap butiran kristal garam telah berinteraksi dan tersentuh dengan bawang putih. Langkah penting berikutnya adalah proses pengeringan. Campuran beraroma yang masih basah ini harus benar-benar kering agar bisa disimpan untuk jangka waktu yang lama. Ada beberapa cara untuk melakukan hal ini. Cara yang paling mudah dan paling terjangkau adalah dengan mengeringkannya menggunakan oven. Lapisi loyang Anda dengan kertas perkamen, lalu sebarkan garam bawang putih yang basah itu secara merata dalam lapisan yang tipis. Ingat, semakin tipis lapisannya, semakin cepat dan merata proses pengeringannya. Masukkan loyang ke dalam oven yang sudah dipanaskan hingga suhu paling minimal. Idealnya sekitar 50 hingga 60 derajat Celcius. Sangat penting untuk membiarkan pintu oven sedikit terbuka, agar uap air dapat menguap dengan bebas. Proses pengeringan ini bisa memakan waktu antara 1 hingga beberapa jam, tergantung pada ketebalan lapisan dan tingkat kelembapannya. Aduk garam secara berkala agar pengeringannya merata. Bagaimana cara mengetahui kalau garam sudah siap? Garam tersebut harus terasa benar-benar kering, keras, dan teksturnya rapuh seperti garam biasa. Jika Anda memiliki alat pengering makanan atau dehydrator, prosesnya akan jauh lebih mudah. Cukup ikuti petunjuk penggunaan pada alat Anda. Anda juga bisa mengeringkan garam ini secara alami di udara terbuka, di ruangan yang kering dan memiliki ventilasi baik, tapi cara ini akan memakan waktu hingga beberapa hari. Nah, garam bawang putih kita sudah benar-benar kering dan membentuk lempengan keras. Langkah selanjutnya apa? Tentu saja kita harus menghaluskannya. Kalau Anda ingin hasil dengan tekstur yang lebih kasar, Anda cukup mematahkannya dengan tangan atau menggilingnya sebentar menggunakan penggiling adonan. Namun, untuk mendapatkan bumbu yang halus seperti bubuk, penggiling kopi atau blender berkekuatan tinggi sangat cocok. Cukup masukkan potongan garam kering itu, lalu giling sampai mencapai konsistensi yang Anda inginkan. Bersiaplah. Saat proses penghalusan ini, dapur Anda akan dipenuhi aroma bawang putih yang luar biasa kuat. Garam bawang putih yang sudah jadi harus disimpan dalam toples kaca kedap udara atau wadah tertutup rapat di tempat yang gelap dan kering. Karena sifat garamnya, bumbu ini bisa bertahan sangat lama, yaitu sampai setahun, bahkan lebih, tanpa kehilangan sedikit pun aromanya. Bagaimana cara menggunakannya? Hampir di semua masakan. Taburkan pada daging, ikan, atau unggas sebelum dipanggang. Tambahkan ke dalam sup, saus, dan bumbu marinasi. Anda juga bisa menggunakannya untuk membumbui salad, sayuran, dan bahkan popcorn. Ini adalah penambah rasa serbaguna yang akan selalu siap sedia di dapur Anda. Metode ketiga ini adalah cara klasik yang telah disempurnakan. Kita bicara soal proses dehidrasi atau gampangnya, pengeringan total pada bawang putih.
Banyak orang mungkin hanya menggantung kepangan bawang putih di dapur atau gudang, dan itu lumayan efektif. Namun, kita akan fokus pada pengeringan mendalam, sebuah proses yang memungkinkan kita menyimpan bawang putih ini hingga bertahun-tahun, baik dalam bentuk irisan tipis, chip, maupun bubuk. Metode ini sangat ideal jika Anda memiliki hasil panen besar yang perlu diolah. Inti dari proses ini adalah menghilangkan seluruh kandungan air dari siung bawang putih menggunakan suhu yang rendah. Hal ini secara otomatis menghentikan semua aktivitas biologis, sehingga bawang putih menjadi lingkungan yang tidak ramah bagi pertumbuhan bakteri dan jamur penyebab pembusukan. Hasilnya, kita mendapatkan produk yang sangat terkonsentrasi, yang jelas sangat hemat ruang penyimpanan, namun memiliki intensitas rasa yang kuat. Keunggulan utama metode ini terletak pada stabilitasnya. Bawang putih yang sudah dikeringkan tidak perlu disimpan di lemari es. Ia akan tetap awet dan bagus hanya di dalam lemari dapur biasa. Menariknya, selama proses pengeringan, profil rasa bawang putih juga berubah. Aromanya menjadi tidak terlalu tajam, melainkan lebih dalam, sedikit manis, dan bahkan muncul hint rasa kacang-kacangan. Tentu saja ini membuka dimensi baru untuk aplikasi kulinernya. Ini adalah solusi sempurna untuk mengamankan hasil panen Anda, terutama jika Anda tidak memiliki ruang penyimpanan bawah tanah atau gudang khusus yang dingin. Kunci sukses dehidrasi adalah persiapan yang matang. Mari kita mulai, seperti biasa, dengan memilih bawang putih utuh yang berkualitas baik. Kupas setiap siung bawang putih dari kulit arinya. Sekarang, kita masuk ke tahap yang paling penting, proses pengirisan. Siung bawang putih harus diiris menjadi lembaran atau slice yang tipis dengan ketebalan yang seragam. Ketebalan idealnya adalah sekitar 2-3 mm. Mengapa keseragaman ini sangat penting? Jika potongan memiliki ketebalan yang berbeda-beda, irisan yang tipis akan cepat kering dan gosong, sementara yang tebal akan tetap lembab di bagian dalamnya. Kelembapan ini berpotensi menyebabkan munculnya jamur saat disimpan. Anda bisa menggunakan pisau tajam untuk mengiris, tetapi untuk hasil yang sempurna, alat parutan mandolin khusus adalah pilihan terbaik. Alat ini dapat menghasilkan slice yang benar-benar rata dan seragam hanya dalam hitungan detik. Berhati-hatilah saat menggunakannya, dan pastikan Anda selalu memakai pegangan pelindung. Beberapa juru masak menyarankan untuk memblansir irisan bawang putih sebelum dikeringkan. Caranya, masukkan irisan ke dalam air mendidih selama 30 detik, lalu segera pindahkan ke air es. Metode ini membantu menjaga warna, agar tetap putih dan sedikit melembutkan rasa. Namun langkah ini sifatnya opsional. Setelah selesai mengiris, susunlah slice bawang putih di atas nampan atau rak pengering dalam satu lapisan tipis. Pastikan tidak ada yang saling tumpang tindih. Mari kita langsung bahas proses pengeringan. Alat yang ideal untuk ini adalah dehidrator rumah tangga. Dehidrator memastikan sirkulasi udara hangat yang stabil pada suhu terkontrol. Ini menjamin bawang putih Anda kering merata dan berkualitas tinggi. Susun irisan bawang putih di atas nampan dehidrator. Pastikan hanya satu lapisan. Setel suhu di kisaran 50 hingga 60 derajat Celcius. Suhu yang terlalu tinggi dapat menyebabkan bawang putih menjadi matang atau gosong di luar, sementara bagian dalamnya masih lembab, dan tentu saja aroma khasnya akan hilang. Proses pengeringan menggunakan dehidrator biasanya memakan waktu antara 6 hingga 12 jam. Jika Anda tidak punya dehidrator, Anda bisa menggunakan oven biasa. Atur suhu pada tingkat minimum, nyalakan mode konveksi jika tersedia, dan yang terpenting, pastikan pintu oven sedikit terbuka agar uap air bisa keluar. Susun irisan bawang putih di atas loyang yang sudah dialasi kertas roti. Proses di dalam oven mungkin sedikit lebih cepat, jadi Anda harus memantau kondisi bawang putih dengan cermat. Lalu bagaimana cara mengetahui bahwa bawang putih sudah kering sempurna? Irisan yang benar-benar kering akan terasa keras, rapuh, dan patah dengan suara renyah, tidak melengkung atau lentur. Teksturnya harus mirip seperti keripik. Keripik bawang putih kita yang wangi sudah matang sempurna. Sekarang, mari kita bahas cara penyimpanannya yang tepat. Pastikan keripik ini benar-benar dingin hingga mencapai suhu ruangan sebelum Anda memindahkannya ke wadah penyimpanan. Ini sangat penting, karena keripik yang masih hangat bisa menimbulkan kondensasi di dalam wadah dan akhirnya membuatnya cepat busuk atau berjamur. Bawang putih kering ini harus disimpan dalam wadah yang benar-benar kedap udara. Pilihan terbaik adalah stopless kaca dengan penutup yang rapat, dan pastikan stopless yang Anda gunakan kering total. Simpan di tempat yang sejuk, gelap, dan jauh dari paparan sinar matahari langsung.
Jika disimpan dengan benar, bawang putih kering ini bisa bertahan lebih dari 1 tahun. Anda memiliki 2 pilihan cara menyimpan, dalam bentuk irisan, di slices, atau diubah menjadi bubuk. Untuk membuat bubuk, cukup haluskan irisan kering ini menggunakan penggiling kopi atau blender bertenaga tinggi. Percayalah, bubuk bawang putih buatan sendiri jauh lebih wangi dan intens rasanya dibandingkan yang dijual di pasaran. Lalu, bagaimana cara menggunakannya? Irisan kering bisa langsung Anda masukkan ke dalam sup, semur, atau saus saat memasak. Mereka akan menyerap cairan dan mengeluarkan aroma serta rasanya. Anda juga bisa merendamnya terlebih dahulu dalam air hangat, selama 15 hingga 20 menit untuk mengembalikan teksturnya. Sementara itu, bubuk bawang putih adalah bumbu serbaguna yang bisa ditambahkan ke hampir semua jenis masakan. Cara keempat ini bukan sekadar cara menyimpan biasa, tapi lebih ke rahasia kuliner sejati yang kita ambil langsung dari dapur Prancis. Kita akan membuat yang namanya confit bawang putih. Kata confit sendiri berasal dari kata kerja bahasa Prancis yang berarti mengawetkan atau melestarikan. Secara historis, teknik ini digunakan untuk mengawetkan daging dengan cara dimasak perlahan dalam lemaknya sendiri. Dalam kasus kita akan memasak bawang putih secara perlahan di dalam minyak. Lalu apa bedanya dengan cara pertama, di mana kita hanya merendam bawang putih? Kata kuncinya di sini adalah memasak perlahan. Slow cooking. Kita membiarkan bawang putih menjalani proses pemanasan yang lama pada suhu yang sangat rendah. Hasil dari proses ini adalah sebuah metamorfosis yang menakjubkan. Rasa pedas menusuk yang biasanya ada pada bawang putih benar-benar hilang, digantikan oleh aroma manis, karamel, dan kaya rasa yang mendalam. Teksturnya pun berubah total. Dari yang keras dan renyah, siung bawang putih berubah menjadi sangat lembut, creamy, dan benar-benar meleleh di mulut. Ini bukan lagi sekadar bawang putih awetan. Ini adalah hidangan lezat mewah yang bisa berdiri sendiri dan bisa kita gunakan dalam ratusan resep berbeda. Dan jangan lupakan, minyak aromatik tempat bawang putih ini dimasak. Itu adalah mahakarya tersendiri. Membuat confit bawang putih memang butuh waktu, tapi caranya sangat sederhana. Kunci utamanya di sini adalah kesabaran. Anda akan membutuhkan banyak bawang putih. Ambil minimal 3 atau 4 bonggol besar, mengingat bawang akan sedikit menyusut setelah dimasak. Tentu saja, jangan lupa minyak sayur berkualitas baik, bisa minyak zaitun atau minyak bunga matahari. Bagian yang paling memakan waktu adalah mengupas semua siungnya. Agar cepat, potong bagian bawah bonggol, pisahkan, lalu gunakan metode yang kita tahu. Kocok cepat di dalam stopless atau mangkuk. Letakkan siung bawang yang sudah dikupas ke dalam panci kecil atau wajan dengan dasar tebal. Pastikan bawang tersusun cukup padat, tetapi hanya satu lapisan saja. Selanjutnya, tuang minyak hingga semua siung bawang tertutup sempurna. Jangan terlalu irit minyak, karena sisa minyaknya nanti masih bisa Anda manfaatkan untuk masakan lain. Pada titik ini, Anda bisa menambahkan bumbu aromatik. Kombinasi klasiknya adalah beberapa tangkai thyme dan rosemary, serta 1 atau 2 lembar daun salam. Beberapa koki juga suka menambahkan beberapa butir merica hitam atau sedikit serpihan cabai, chili flakes. Ini akan memperkaya rasa baik pada minyak maupun bawang putih confit itu sendiri. Sekarang, kita masuk ke tahap paling krusial, yaitu proses memasak perlahan atau slow simmering. Taruh wajan atau panci di atas api yang paling kecil, sekecil mungkin yang bisa dihasilkan oleh kompor Anda. Tujuan kita bukan menggoreng bawang putih, tapi memasaknya dengan kecepatan sangat perlahan. Suhu ideal minyaknya adalah sekitar 90 hingga 100 derajat Celcius. Minyak tidak boleh mendidih atau mengeluarkan gelembung yang banyak. Anda hanya perlu melihat gelembung-gelembung yang sangat jarang dan malas muncul dari dasar wajan. Jika Anda punya termometer masak, silakan gunakan. Tapi jika tidak, cukup jadikan tampilan visual sebagai panduan Anda. Jika minyak mulai mendidih terlalu aktif, segera angkat wajan dari api selama beberapa menit agar suhunya turun. Setelah itu, kembalikan wajan ke kompor dengan api yang jauh lebih kecil. Seluruh proses ini akan memakan waktu antara 40 menit hingga 1,5 jam, tergantung pada ukuran siung bawang putih yang Anda gunakan. Bagaimana cara tahu bahwa confit Anda sudah matang? Siung bawang putih harus berubah menjadi sangat empuk, lembut, dan berwarna keemasan yang cantik. Anda bisa menguji kematangannya dengan menusuk salah satu siung menggunakan ujung pisau. Pisau harus menembus tanpa ada perlawanan sedikit pun. Begitu bawang putih sudah matang, angkat wajan dari api dan biarkan bawang putih dingin sepenuhnya, tetap terendam di dalam minyaknya. Confit bawang putih yang sudah matang dan benar-benar dingin harus disimpan dengan cara yang tepat.
Pindahkan dengan hati-hati siung bawang yang lembut itu, beserta minyak dan rempah aromatik tempat mereka dimasak, ke dalam toples kaca bersih yang sudah disterilkan. Pastikan minyak benar-benar menutupi seluruh bawang putih. Tutup rapat-rapat dan simpan wajib di dalam kulkas. Berkat proses pemanasan dan rendaman minyak, konfit bawang ini dapat bertahan di lemari es hingga 1 bulan. Bahkan mungkin lebih lama. Bagaimana cara menggunakannya? Oh, ini bagian yang paling seru. Siung bawang yang lembut dan creamy ini bisa langsung dioleskan pada roti panggang, seperti selai atau pate. Anda bisa menambahkannya ke dalam kentang tumbuk, mashed potato, untuk memberikan cita rasa yang luar biasa. Haluskan beberapa siung dengan garpu, lalu campurkan ke dalam saus salad atau saus pasta. Masukkan juga ke dalam hummus, hidangan sayuran panggang, atau daging. Dan minyaknya. Minyak ini adalah emas cair. Gunakan untuk menumis, sebagai dressing, atau untuk mencocol roti. Minyak ini akan memberikan aroma bawang putih yang dalam, manis dan kaya pada setiap masakan. Ini adalah produk yang dijamin bisa meningkatkan kemampuan masak rumahan Anda ke level yang benar-benar baru. Dan yang terakhir, ini adalah cara kelima. Metode ini paling unik, bahkan bisa dibilang kuno. Saya menamakannya gudang anggur dalam stopless. Metode ini sangat ideal bagi Anda yang ingin menyimpan bawang putih utuh dan belum diolah selama berbulan-bulan, tetapi tidak memiliki ruang bawah tanah atau gudang penyimpanan yang sebenarnya. Inti dari metode ini adalah menciptakan kembali kondisi penyimpanan bawang putih yang sempurna secara artifisial, gelap, sejuk, kelembaban sedang, dan minimnya sirkulasi udara yang dapat memicu kekeringan. Kita hanya akan menggunakan stopless kaca biasa dan satu bahan rahasia yang sangat mudah ditemukan, yang berfungsi sebagai penyangga, buffer. Bahan ini akan menyerap kelembaban berlebih, sekaligus mencegah bawang putih menjadi terlalu kering. Cara ini tidak memerlukan proses merebus, mengeringkan, atau menggunakan minyak sama sekali. Bawang putih akan tetap utuh dalam kondisi primanya, seolah-olah baru saja Anda panen dari tanah. Metode ini sangat cocok, terutama untuk bawang putih musim dingin, yang memang ditujukan untuk penyimpanan jangka panjang. Ini dapat memperlambat proses perkecambahan dan pengeringan hingga 6-8 bulan. Untuk membuat gudang di dalam toples ini, kita hanya membutuhkan beberapa bahan. Yang pertama, tentu saja adalah bawang putih itu sendiri. Sangat penting untuk menggunakan bawang putih yang benar-benar kering, belum dicuci, dan memiliki kulit luar yang utuh tanpa cacat. Batangnya harus kering, sementara umbi bawangnya harus keras dan terasa berat. Kedua, kita memerlukan toples kaca besar dengan penutup, berkapasitas 2 atau 3 liter. Pastikan toplesnya benar-benar bersih dan kering. Dan yang ketiga, ini adalah bahan rahasia kita, bahan pengisi. Ada 2 pilihan yang bisa Anda gunakan di sini. Tepung terigu biasa atau abu kayu murni. Baik tepung maupun abu, keduanya memiliki daya serap yang sangat baik. Mereka akan menyerap kelembaban berlebih yang mungkin dikeluarkan oleh bawang putih, sehingga mencegah timbulnya jamur. Pada saat yang sama, bahan ini akan menciptakan lapisan pelindung di sekitar umbi bawang, mencegahnya cepat mengering dan menghindari kontak langsung antar siung. Ini adalah prinsip sederhana namun jenius, yang bahkan sudah digunakan oleh nenek moyang kita untuk menyimpan hasil panen. Siapkan semua komponen ini, dan kita akan segera memulai proses pengemasan gudang penyimpanan kita. Proses penyimpanan bawang putih dalam toples ini menyerupai cara kita menyusun kue lapis. Anda hanya perlu teliti, dan langkah-langkahnya sama sekali tidak rumit. Di dasar toples yang bersih dan kering, taburkan bahan pengisi Anda, bisa berupa tepung atau abu, dengan ketebalan sekitar 2 hingga 3 cm. Lapisan ini berfungsi sebagai fondasi dan akan menyerap kelembapan dari bawah. Sekarang, letakkan dengan hati-hati lapisan pertama kepala bawang putih di atas fondasi tersebut. Susunlah agar setiap kepala bawang putih tidak saling bersentuhan satu sama lain, ataupun dengan dinding toples. Sisakan sedikit ruang di antaranya. Setelah lapisan pertama selesai, taburi kembali dengan bahan pengisi secara merata dan banyak. Pastikan tepung atau abu benar-benar menutupi seluruh kepala bawang putih dan mengisi semua celah yang ada. Guncang toples sedikit agar bahan pengisi memadat. Kemudian, bentuk lapisan bawang putih berikutnya persis seperti lapisan yang pertama. Dan timbun lagi dengan bahan pengisi. Lanjutkan menumpuk selang-seling lapisan bawang putih dan bahan pengisi, hingga toples terisi penuh. Sisakan beberapa sentimeter dari bibir toples. Lapisan terakhir harus berupa lapisan tebal tepung atau abu. Ini akan berfungsi sebagai penghalang perlindungan akhir. Media penyimpanan mini kita sudah hampir siap. Tutup toplesnya dengan rapat.
Boleh pakai tutup ulir atau tutup plastik biasa. Intinya, pastikan benar-benar kedap udara. Sekarang, bagian paling penting adalah mencari lokasi yang pas untuk toples ini. Lokasi yang ideal adalah tempat yang gelap, sejuk dan kering di dalam rumah Anda. Itu bisa di gudang, rak paling atas, lemari di lorong, atau di kolong tempat tidur. Intinya, di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung dan terhindar dari perubahan suhu yang drastis. Hindari meletakkan toples di dekat radiator atau di area dapur yang cenderung panas dan lembab. Dalam kondisi seperti ini, bawang putih Anda akan tetap terjaga kualitasnya hingga berbulan-bulan. Kalau Anda butuh bawang putih, tinggal buka toplesnya, lalu ambil secukupnya dengan hati-hati. Usahakan agar lapisan lainnya tidak terganggu, lalu tutup kembali toplesnya dengan rapat. Bawang putih yang Anda ambil akan tetap kenyal dan segar, persis seperti saat pertama kali disimpan. Cukup singkirkan sisa tepung atau abunya, dan bawang putih siap diolah. Cara sederhana dan ramah lingkungan ini memungkinkan Anda menikmati hasil panen bawang putih hingga datangnya musim semi. Inilah dia, 5 cara menakjubkan untuk tidak sekadar menyimpan bawang putih, tetapi memberikannya kehidupan baru. Kita telah mengubahnya menjadi minyak beraroma, siung yang lembut, membuat garam bawang putih yang terkonsentrasi, belajar cara mengeringkannya dengan benar, menyiapkan hidangan istimewa, konfit, dan bahkan menciptakan gudang anggur pribadinya di dalam toples biasa. Setiap metode ini akan mengungkapkan sisi bawang putih yang baru dan tak terduga. Saya harap setelah menonton video ini, Anda tidak akan lagi memandang bawang putih yang keriput dengan rasa menyesal. Sebaliknya, Anda akan melihat potensi besar di dalamnya untuk berbagai eksperimen di dapur. Ingatlah, penyimpanan yang tepat bukan hanya soal penghematan, tetapi juga soal menghargai bahan makanan dan membuka peluang untuk menemukan rasa baru. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika Anda menemukan sesuatu yang baru dan bermanfaat, mohon dukung saluran ini. Beri like pada video ini dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan rahasia kuliner terbaru kami. Sekarang, ada pertanyaan untuk Anda. Cara manakah yang paling mengejutkan Anda dan ingin Anda coba terlebih dahulu? Atau mungkin Anda punya resep keluarga rahasia sendiri untuk menyimpan bawang putih? Jangan ragu untuk membagikannya di kolom komentar di bawah. Mari kita saling bertukar pengalaman.